Jejak kaki siapa ya ini? Apa jangan-jangan ini arwah Dila? Mas. Dil. Dila. Dil, maafin mama aku ya. Aku kangen banget sama kamu, Dil. Semoga kali ini Sekar gak ketolong. Fix kali ini dia akan lenyap, Tante. Tolong. Sekarang. Sekarang. Satria? Wah, kenapa sih? Gagal terus. Sepertinya harus dibantu dengan nafas buatan, Pak. Nafas buatan. Enggak, ini gak boleh didiem. Aku harus samperin. Bel, jangan. Kamu tuh jangan gegabah. Nanti malah Satria curiga sama kita. Nyosor-nyosor aja lu seenaknya. Lu apain tuh anak gua? Sampai bisa pingsan begini. Udah berapa kali lu gua bilangin. Jangan deket-deket sama anak gua. Sekar kenapa lu Sekar? Gara-gara lu nih pasti si Sekar pingsan nih, celaka nih. Enggak, Be. Saya cuma mau nyelamatin Sekar. Sekar butuh nafas buatan. Udah bilangin berapa kali lu jangan deket-deket sama anak gua. Karena gua kalau deket lu pasti celaka. Lu jangan gunain kesempatan dalam kesempitan lu ya. Be, saya cuma mau nyelamatin Sekar doang kok. Pasti gara-gara orang-orang deket lu nih. Si Sekar jadi celaka. Sekar, lu kagak apa-apa kan? Pulang yuk. Biasa antar aja, Be. Gua bisa anterin sendiri. So ngurusin anak gue lu. Yuk. Ngapain Mama sama Bella di sini? Atau jangan-jangan kecelakaan yang menimpa Sekar ada hubungannya sama mereka? Kalau sampai yang dikatakan sama Babe Rojali tadi itu benar, aku gak bakal tinggal diam. Aku harus tegas sama Mama dan Bella. Mau ngapain Mama kesini? Jangan bilang Mama emang sengaja ngikutin aku ya? Satria, kamu jangan salah paham dulu. Tante Astrid itu sengaja aku suruh kesini buat check up. Iya bener. Lagian kamu kenapa sih, Sat? Selalu aja curiga sama Mama. Emang Mama sejahat itu apa? Kamu tuh bener-bener ya, kebangetan. Mendingan Bella deh. Bella belum jadi apa-apanya Mama aja, dia tuh perhatian loh sama Mama. Bella itu mau nemanin Mama ke rumah sakit, cek kesehatan Mama. Bahkan Bella yang bayar semuanya. Kalau kamu coba, anak Mama mana peduli sama Mama? Tega kamu ya, Sat? Tante, udah. Udah Tante, yang penting sekarang kondisi kesehatan Tante semuanya aman, ya. Ini kenapa? Kamu masih curiga sama Mama? Kamu nuduh Mama? Mau tangkap Mama? Ayo silakan. Ngeselin banget kamu tuh. Udah Bella, ayo kita pulang aja. Kalau kehadiran kita di rumah sakit ini membuat Satria jadi curiga, disangkut pautin sama Sekar, udah, mending kita pulang aja. Ayo. Udah yuk, Bel. Maafin aku, Ma, kalau sikap aku jadi kelewatan.
Tapi di satu sisi aku tetap gak akan berhenti buat cari bukti apakah mama ada keterlibatan atas kejadian Laras atau enggak. Kita duluan sama Jeng Hera ya. Dah, ketemu lagi Iya ya. sih. Jeng Astari. Jeng Astari itu kenapa? Aduh, Jong Vivi, saya tuh mikirin anak saya, si Satria. Dia nggak mau dijodohin. Kok nasib kita sama ya, Jeng? Anak saya juga dulu nggak mau dijodohin. Dia malah menikah sama pilihannya sendiri. Ya, tapi saya nggak srek. Jadi begini deh sampai sekarang, Jeng. Begini gimana maksudnya? Semenjak Rino menikahi perempuan pilihannya, Rino itu jadi nggak peduli sama saya, Jeng. Nggak pernah kasih kabar dan nggak pernah ngabarin. Emang sih, Jeng, menantu saya itu cantik banget. Namanya Dila. Sayangnya, semenjak Rino menikah sama si Dila itu, Rino itu jadi lupa sama saya. Nggak peduli sama saya dan nggak perhatian lagi. Ya. Jangan sampai kalah sama mantu Jeng Vivi itu. Ya, kita harus tunjukin juga kalau anak laki-laki itu surganya ada di telapak kaki ibu. Walaupun udah nikah, tetap anak laki-laki itu adalah milik ibunya. Iya nggak? Tapi gimana ya, Jeng, caranya? Saya punya rencana. Aneh banget, padahal cuma pusing biasa. Tapi minta dirawat, minta kamar VIP lagi. Padahal cuma infus vitamin C. Bu, saya cuma mau kasih tahu kalau kata dokter ibu udah bisa pulang. Jadi ibu nggak perlu dirawat. Aduh, kamu ini siapa sih? Jangan so tahu. Cuma suster aja belagu banget sih. Emangnya kenapa kalau pasien mau rawat inap? Masalah gitu? Gak usah ngelarang-larang deh. Maaf ya Bu Astari, saya nggak ada maksud apa-apa kok. Saya cuma kasih saran dan nyampein apa kata dokter aja. Kalau emang keputusan Bu Vivi seperti itu, saya pasti hargai kok Bu keputusan pasien. Sama seperti saya hargai keputusan ibu. Soal ibu akan singkirin siapapun yang deket sama Satria yang ibu gak suka. Bener kan? Sekar mulai kurang ngajar. Dia bahkan terang-terangan mengintimidasi aku dengan kalimatku sendiri. Heh, maksud kamu apa, Sekar? Nggak ada maksud apa-apa kok Bu Astari. Aku yakin kalau Jeng Astari kenal deket sama suster ini. Tapi apa hubungannya ya? Kenapa dia nyebut-nyebut Satria anaknya? Udahlah, Jeng, gak usah diperpanjang. Maaf ya, Sus. Saya janji kok nanti akan pulang setelah anak saya jenguk. Baik Bu Vivi, kalau gitu saya bantu beritahu ke anak ibu ya soal kondisi ibu yang sekarang. Gak usah. Gak perlu. Udah kamu pergi aja sana. Nanti yang nelfon anaknya Jeng Vivi ini biar saya. Udah saya pergi. Cepet. Inilah calon brand ambasador kita, Bella Anastasia dan juga Dila. Terima kasih ya iya. Oh iya boleh. Seorang banget sih. Lihat aja, siapa yang paling bersinar nanti. Harus hati-hati, Cek. Selamat sayang ya. Semoga kamu bisa sukses sama Glow Series ini. Amin. Makasih ya Mas sudah datang.
Bel, kamu nggak apa-apa Bel? Sini aku bantu. Susah baik deh. Mbak, tolong jaga sikap ya. Jangan kasar sama istri saya. Mama. Iya loh. Apa Tan? Mama masuk rumah sakit? Oh. Iya, iya. Iya, aku ke sana sekarang. Kenapa Mas? Mama sakit? Iya, makanya aku sekarang disuruh ke rumah sakit. Aku tinggalin kamu gak apa-apa kan ya? Aku ikut. Kita jenguk Mama sekarang. Jangan dong sayang, jangan gitu dong. Acara kamu ini belum selesai. Kamu saat ini punya tanggung jawab yang besar loh sayang. Ya, jadi mendingan kamu tunggu acara sampai selesai, baru nanti kamu nyusulin aku ya. Gak apa-apa kok ya. Tapi sayang. Udah, gini aja deh. Aku tungguin kamu sampai acara ini selesai. Terus kita ke rumah sakit yang barengan aja. Soalnya kelihatannya kamu cemas banget. Sayang, makasih ya. Kamu udah anggap mama aku seperti mama kandung kamu sendiri. Iya Mas. Udah malam nih Jeng. Pasti Rino nggak bakal datang karena udah dihasut sama si Dili. Makanya Jeng, kamu tuh kalau sama anak itu tuh harus tegas, harus punya power. Jangan mau kalah, jangan mau diatur-atur. Ini contohnya saya. Saya ini deket banget sama calon mantu saya. Beruntung banget kamu ya Jeng. Semoga Satria itu nurut ya sama kamu dan mau dijodohin. Jangan salah pilih kayak si Rino itu. Apalagi sama suster yang tadi. Kalau nggak salah dengar, tadi kayaknya perbincangan itu menunjukkan kalau kalian itu bukan dua orang asing. Jadi itu ya Jeng. Perempuan benalu yang mendekati Satria. Iya bener, Satria sama suster Sekar tadi itu memang mereka itu deket. Tapi karena profesi aja sih, karena memang pekerjaannya memang berhubungan gitu. Tapi kalau dipikir ya, kalau saya disuruh pilih calon mantunya si suster Sekar, ogah banget. Saya nggak suka sama dia. Mama gimana keadaannya? Mama nggak parah kan sakitnya, Mah? Maafin kami ya, Mah. Kami datangnya telat, Mah. Karena kan tadi aku harus nemenin si Dila dulu. Dila ini ada acara launching produk kosmetiknya. Nah, Dila itu sebagai brand ambasadornya, Mah. Selalu aja mentingin istri kamu dibandingkan mama. Ingat ya Rin, surga itu ada di telapak kaki mama. Maaf ya Rino, bukannya Tante ikut mencampur nih urusan keluarga kalian ya. Tante sih kasihan sama mama kamu. Masa mama kamu hidupnya sendirian sih, udah tua loh. Kamu itu seharusnya bawa mama kamu tinggal bersama-sama. Kalian berdua yang ngurus. Tuh, kamu dengar kan Rino? Boleh ya, mama tinggal sama kamu. Maaf Mas. Mah, Tante. Ada telepon, Dila permisi dulu ya. Istri kamu tuh ya Rino, selalu aja menghindar dan menunda kalau mama ingin tinggal sama kamu. Mama tolong jangan salah paham dulu, Mah. Dila itu bukannya nggak mau jawab pertanyaan dari Mama. Tapi Dila itu angkat telepon karena teleponnya itu dari kliennya, Mah. Dan itu penting. Terus, kamu terus aja bela Dila. Sus, tunggu. Iya, ada apa Mbak? Saya mau nanya kondisi mama saya di dalam. Dia memangnya sakit apa ya Sus? Apa penyakitnya parah? Oh, enggak kok Mbak, enggak ada yang parah. Cuma perlu istirahat sama infus vitamin. Dokter sebenarnya rekomen untuk rawat jalan sih Mbak. Tapi ibunya nggak mau, mintanya dirawat inap. Makasih ya Sus informasinya. Sama-sama Mbak. Sesuai dugaanku, Mama nggak sakit yang serius. Dia cuma mau diperhatiin sama Mas Rino. Jadi kamu yang lagi deket sama anak saya? Hei, kamu itu harus sadar diri. Kalau kamu itu nggak cocok dengan anak saya Rino. Saya minta
kamu putuskan Rino. Kalau kamu tetap tidak mau putusin Rino, saya akan memisahkan kamu dengan berbagai cara. Mudah-mudahan ini hanya karena aku yang overthinking. Aku nggak boleh terlalu mikirin ini semua. Kenapa sih Rin? Setiap keputusan yang mau kamu ambil itu harus tanya istri kamu dulu. Kamu itu suami Rino, kepala rumah tangga. Jangan nunduk sama istri kamu. Aku tahu Mas, Mama dari dulu emang gak pernah setuju sama hubungan kita. Aku pikir dengan berjalannya waktu, Mama mungkin akan setuju sama pernikahan kita. Maaf Mas, sesuai kesepakatan kita dulu, aku lebih memilih untuk nggak tinggal sama mertua. Bukan aku nggak sayang sama kamu atau sayang sama Mama, tapi kita punya privasi Mas. Udahlah, kalian pulang aja sana. Bukannya jenguk mama tambah sehat, malah mama tambah sakit, tambah parah. Udah pergi aja. Rino, kamu tuh tega loh. Kasian loh mama kamu tuh. Kalau emang kamu nggak bisa ngebahagiain orang tua kamu, ya udah jangan bikin orang tua kamu tuh sedih, hidup sendiri seperti ini. Kalau emang istri kamu tuh nggak punya empati, jangan didengerin dong, jangan diikutin. Hah, laki kok nggak tegas ya. Suster, kami akan melakukan investigasi terkait kebakaran di ruang binatu. Karena menurut kesaksian korban ada yang sengaja melakukan itu semua. Saya mau tanya sama suster. Suster melihat sesuatu yang mencurigakan nggak sebelum kejadian? Iya betul Pak Polisi. Sebelum kebakaran ada sosok mencurigakan di sekitaran rumah sakit. Rekaman CCTV pada saat kebakaran terjadi sudah kami dapatkan izin aksesnya dan kami juga sudah merekam semuanya dan serta barang bukti juga sudah kami amankan. Bagus. Coba di play, saya mau lihat. Tolong tangkap orang ini, Pak. Pasti dia pelakunya nih, Pak. Bapak tenang ya, Pak. Kami pihak kepolisian nggak mungkin tinggal diam. Kami akan melakukan identifikasi lebih dalam terkait pelaku. Bahkan kami akan berencana untuk membuat sketsa wajahnya supaya bisa kami sebarluaskan. Baik, terima kasih banyak, Pak. Hai guys, maaf ya belakangan ini aku lagi jarang banget nge-live karena emang aku lagi sibuk banget. Aku lagi butuh saran nih tentang masalah aku. Menurut kalian, kalau kalian udah nikah, kalian tuh lebih milih tinggal sama ibu mertua atau mandiri? Soalnya ibu mertua aku pengen banget aku sama suami aku tinggal sama dia. Oh ya, kalau aku sih mau-mau aja lah. Kalau misalnya calon mertua aku ngajakin aku dan suami aku tinggal di rumahnya, ya nggak apa-apa banget. Karena kan aku juga udah deket banget sama calon mertua aku. Lagian ya, kita tuh sebagai istri jangan sampai jadi pemisah hubungan antara ibu dan anak laki-lakinya. Bu Astari! Kamu siapa? Mau ngapain kamu? Bu Astari, ibu yang sekongkol sama Bella kan? Tolong kasih tahu ke Bella, kirimi saya uang supaya saya bisa kabur. Saya buruan polisi, Bu. Kamu ini jangan hubungi saya di tempat terbuka begini dong. Nanti kalau ada orang yang lihat gimana, gawat. Saya terpaksa, Bu, karena Bella nggak bisa dihubungi. Aduh, bapaknya Sekar. Si Astari ngapain tuh? Ngobrol sama siapa tuh orang? Kamu pura-pura rampok saya ya. Itu ada orang yang mencurigakan. Cepetan. Tolong! Jangan! Lepasin! Malah mau dirampok. Kasihan juga, gue tolongin aja lah. Rampok! Tolong! Tolong! Lu aman lu?
Makanya jadi orang tuh jangan jahat. Gila susah, orang malas nolongin lu. Rese banget sih bapaknya Sekar. Ya? Gimana, Jeng? Rencana? Rencana apa gimana? Oh ya? Ya, semoga ya dengan cara ini adalah cara yang terbaik. Nanti Jeng bisa lihat apakah bener-bener Jeng ini orang terpenting apa enggak buat Rino. Ya, yaudah nanti berkabar lagi ya Jeng. Bye. Mas, kamu yang tenang ya. Aku yakin Mama pasti gak bakal jauh dari sini. Bil, aku nggak tahu lagi dia harus gimana dia. Aku ini bener-bener stres banget, Bil. Mama kemana sih ya? Kenapa Mama tuh nggak ninggalin kabar? Pakai ninggalin rumah, nggak ada kabar lagi. Udah gitu, Bil. Mama tuh kasih pesan terakhir tuh yang nyeremin banget tuh nggak? Hah? Panik gak kamu? Aku takut tuh Mama tuh meninggal, Bil. Kamu yang sabar ya Mas. Kayaknya Mama gak ada di sini. Kita cari tempat lain aja yuk. Mama! Itu Mama dia! Mama, ya ampun! Mama, ya ampun. Mama ngapain sih? Lepasin Rino. Mama ngapain? Mama itu sakit hati Rino. Lagian ngapain sih si Dila itu? Di sosmed tanya jawab mengenai tinggal di mertua. Mama itu maunya kamu tinggal sama Mama. Kalau kamu nggak mau, gak usah peduliin Mama lagi. Lebih baik Mama mati. Mama enggak. Mama jangan, Mama please, Mama jangan. Lepasin Rino. Dil, biarin Mama tinggal sama kita ya, Dil ya. Ya, aku mohon ya, Dil ya. Ya, oke? Gak apa-apa kok Mas. Mama gak apa-apa tinggal sama kita. Maafin aku ya Ma. Aku janji aku bakal jadi menantu yang baik buat Mama. Maafin Dila ya, Ma ya. Maafin Rino juga ya. Rino sayang sama Mama. Sayang, aku berangkat ya. Ma, aku titip Dila ya, Ma. Pokoknya aku mau Mama sama Dila tuh akur-akur. Jangan sampai nanti aku pulang kerja, terjadi sesuatu di antara Mama sama Dila, ya. Aku janji sama Mas, aku bakal jadi menantu yang baik buat Mama. Mungkin emang aku pernah salah ucapan aku ke Mama, tapi aku akan coba belajar jadi lebih baik lagi. Iya Rin, mudah-mudahan Mama juga bisa menjadi mertua yang lebih sabar ya. Sabar sih sabar, tapi nggak untuk menantu kayak kamu ya Dila. Karena kamu bukan mantu pilihanku. Aku berangkat dulu ya. Hati-hati ya. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dila, cepet kamu masak. Temen Mama sebentar lagi mau datang. Boleh mah, tapi aku bikin endorse dulu ya. Nanti habis itu langsung aku... Nggak ada tapi-tapi. Emang kamu kira rumah ini dapur hotel apa yang bisa masak sendiri? Masak sana. Baik mah. Bikin kesel aja. Jang Vivi. Hai, Jang Astari, ya ampun. Silakan duduk ya, Jang. Oke. Seneng deh. Rumahnya nyaman ya. Ya, gini lah Jang. Itu mantu kamu.
Iya, dia sih selebgram. Manja gitulah. Jadi di mana-mana kamera, Jeng. Lagian aku mau tanya deh. Udah berapa tahun nikahnya? Hah? Udah 2 tahun sih, Jeng. Emangnya kenapa, Jeng? 2 tahun? 2 tahun belum hamil? Belum, Jeng. Jeng, aku sih cuma khawatir aja sama si Rino ya. Jangan-jangan mantu kamu itu emang sengaja nggak mau hamil. Biasanya perempuan zaman sekarang itu kebanyakan kalau nggak mau hamil takut badannya rusak, gendut, jelek, pokoknya berubah kayak gitu. Coba ditanya deh, kali aja dia kayak gitu loh. Tapi Rino pernah bilang sih, Jeng. Mereka itu membuat keputusan bersama demi kesehatannya Dila. Alah, demi kesehatan apa emang keturunan ya? Dila, ambil tas kamu sekarang. Ayo kita ke dokter. Enggak, aku nggak mau periksa ke dokter tanpa izin Mas Rino, Ma. Mama itu mau tahu alasan sebenarnya. Kamu itu sehat atau pura-pura nggak mau punya anak? Ayo ikut. Ayo. Ma. Oh, jadi kamu memiliki penyakit yang sulit mendapatkan keturunan? Ternyata ini alasannya. Jadi dari dulu kamu tahu? Aku nggak mau nyusahin Rino, Ma. Mas Rino juga udah sepakat kalau Mas Rino bakal terima kekurangan aku dan menjalani rumah tangga tanpa anak. Sekalipun ini keputusan yang berat untuk kami, Ma. Kamu sudah menipu anak saya. Kamu itu menipu keluarga saya. Bu Vivi, Bu, tolong jangan bikin keributan di sini ya, Bu. Ini tempat umum, rumah sakit, Bu. Tolong jaga ketenangan ya, Bu, di rumah sakit. Diam kamu. Jangan ikut campur urusan saya. Iya, Bu Vivi. Saya tahu kok, Bu, kalau ini urusan keluarga Ibu. Kalau gitu diselesaikan aja di rumah ya, Bu, masalahnya. Jangan bikin keributan di sini. Kasihan juga Mbaknya jadi tertekan. Kamu itu siapa sih? Kamu juga mau jadi pembela dia ya? Sana pergi. Jangan ikut campur urusan saya. Pergi. Ma, ada apa sih, Ma? Kamu tanya ada apa, Rino? Ini nih. Istri kamu telah menipu kamu. Dengan alasan melakukan child free demi kesehatan. Astaga, Mama. Mama nggak boleh Ma ngomong kayak gitu, Ma. Jadi ini alasan kalian gak mau tinggal di rumah Mama. Kalian takut ya kalau Mama tahu. Kalian merahasiakan ini kan. Tega kamu, Rino. Tega. Rino, kamu tahu gak sih? Kalau kamu itu satu-satunya anak harapan Mama untuk mendapatkan cucu. Tapi malah kamu menikahi perempuan yang gak bisa ngasih Mama keturunan. Gak bisa ngasih Mama cucu. Mama kecewa sama kalian. Ma, aku ini cinta sama Dila, Ma. Dan aku akan terima Dila apa adanya, Ma. Walaupun Dila nggak bisa punya keturunan, Ma. Tolong Mama jangan ngomong kayak gitu dong, Ma, sama Dila, Ma. Jadi kamu lebih memilih dia daripada Mama kamu sendiri? Enggak, bukan gitu, Ma. Bukan lebih milih dia, Ma. Tapi aku ini nggak mungkin nyakitin Mama. Aku juga nggak mungkin nyakitin Dila dong, Ma. Dasar ya, Reno. Kamu emang bener-bener anak durhaka. Dila, tunggu. Sayang, ya. Apa butuh waktu, Mas? Iya, oke, aku ngerti. Aku ngerti, udah. Kamu sabar ya, kamu gak usah sedih lagi. Ingat, kamu gak sendiri ya. Ada aku yang selalu ada buat kamu. Hati-hati sayang. Lama banget sih kamu. Mama tuh udah gerah di sini. Dari tadi ditungguin. Mama yang sabar dong, Ma. Ayo, masuk yuk. Kamu duduk di belakang. Mama di depan.
Wow, wah. Bisa masak juga ya kamu. Mau makan Mah, Mama gak mau nunggu Mas Rino pulang dulu, biar kita bisa makan malam bersama. Kamu mau sok ngatur-ngatur Mama? Kamu ini hanya menantu di sini. Kamu nggak bisa ngatur-ngatur Mama. Emang kamu nggak suka ya? Kalau Mama makan masakan kamu ini, hah? Kalian lebih milih tinggal sama ibu mertua atau mandiri? Kamu lihat ini. Ibu mertua aku. Lihat video ini. Aku sama suami Kamu sengaja kan jelek-jelekin Mama biar Mama itu dihujat banyak orang. Mama jangan salah paham dulu. Dan itu gak disengaja, Mah. Aku minta maaf. Dan aku akan take down video itu. Semua orang udah pada lihat. Saya tuh gak sudi ya punya menantu kayak kamu. Dasar kamu ya. Kamu pikir netizen akan terus membela kamu, Dil? Sahin kamu, Dila. Dila! Dila! Bersihin kamar mandi dulu nih, kotor banget. Iya, Mah. Sebentar aku lagi beresin ini. Hah? Nggak ada sebentar-sebentar. Kalau Mama suruh bersihin kamar mandi, ya kamar mandi dulu dong. Dasar mantu kurang ajar. Udah nggak becus. Sain kamu. Bang, Bu Astari sama Bella itu orangnya kan licik ya? Apa jangan-jangan mereka lagi yang nyuruh orang buat bikin kebakaran? Gue juga ngeliat tuh orang yang ngerampok Bu Astari. Orangnya tinggi, gede, alisnya tebel. Sayangnya dia pakai masker, jadi kagak kelihatan mukanya. Tapi ada bekas luka di dahi kirinya. Kok ciri-cirinya sama ya? Sama orang yang di rumah sakit? Bu Astari beneran dirampok nggak ya? Jangan-jangan tuh orang yang nyuruh dia. Ya enggak? Kita harus cari tuh orang. Kita tanya, apa hubungannya sama ceker mercon sama lampir? Tolong aku. Tolong aku. Aku kayak ada dengar suara yang manggil namaku. Aku juga jadi merinding gini. Aku harus berubah jadi Laras. Siapa nih? Weh, lu siapa lu? Ngapain lu nangis di mari? Wanita biadab. Jahat. Siapa yang biadab, siapa yang jahat? Ngobrol yang jelas sama gue. Set dah. Teriaknya kenceng banget ya. Tolong aku. Tolong aku. Nila, apa yang terjadi? Kenapa kamu udah jadi arwah? Siapa yang jahat sama kamu? Tolong aku. Kamu mau minta tolong apa, Dila?
Coba katakan. Bang, saya harus cari tahu ke suami dan mertuanya Dila. Karena nggak mungkin, Bang. Karena kalau kecelakaan arwahnya nggak mungkin segelisah ini. Jangan. Mas, ada apa ya? Ini Bel, saya lagi nunggu Dila. Rencananya mau jadi brand ambassador juga. Tapi dari tadi nggak bisa dihubungi, padahal udah dikasih tahu dari kemarin. Semoga aja si Dila gak jadi datang. Biar aku yang jadi brand ambassador di brand ini satu-satunya. Mas, asal Mas tahu ya, Dila itu orangnya nggak profesional banget loh. Udah gitu dia tuh suka nggak on time, datangnya tuh suka telat gitu loh. Dan yang paling penting, dia itu suka bawa-bawa masalah pribadinya dia karena publik. Dan itu kan nggak banget ya, sangat amat tidak profesional dan nggak cocok banget untuk jadi brand ambassador. Gimana kalau nantinya malah bikin jelek nama brandnya, Mas, ya kan? Dan saya punya loh bukti video pas Dila lagi ada masalah sama mertuanya. Kalian mau nggak kasih saran buat aku tentang masalah aku? Dila? Kamu niat gak sih ketemu klien? Datang telat, gak on time sama sekali. Mana lusuh lagi penampilannya. Mana sih kamu? Bel, kamu ngomong sama siapa? Ini sama Dila, Mas. Kemana sih Dila? Tadi ada di sini deh. Aku pura-pura telepon dia aja deh. Halo Dila, kamu udah di mana sih? Ini kalian udah nungguin kamu loh. Kok bisa-bisanya kamu gak on time ngaret kayak gini sih Dil? Apa? Baru bangun tidur? Enggak, kamu bener-bener gak profesional, kamu bener-bener gak niat ya? Kamu tuh mau dikontrak jadi brand ambassador loh. Gimana kamu bisa maju? Bangun aja telat, janjian juga gak bener, gak on time. Jahat, biadab. Padahal kan tadi aku pura-pura doang teleponnya. Tapi kenapa suara Dila nyeremin banget sih? Kayak deket banget di telinga aku. Jovi, Bayu, sebarkan flyer ini seluas-luasnya. Jangan sampai ada titik yang kelupaan. Ya, saya bener-bener mau tahu siapa dia sebenarnya. Siap, Dan. Halo, Ma. Mama minta kamu anterin ke rumah Tante Vivi ya. Mama mau kirim bubur kesukaan Tante Vivi karena menantunya itu nggak peduli sama dia. Aduh, Ma, maaf, Ma, aku nggak bisa. Aku banyak banget kerjaan penting. Mama bisa pergi sendiri kan? Atau Mama pergi sama Bella aja? Aku bener-bener nggak bisa, Ma. Tapi Bella juga sibuk. Mama sedih karena kamu sering loh nggak meluangkan waktu kamu buat Mama. Kamu belum nikah aja udah gini, Sat. Apalagi kalau nanti kamu udah nikah sama Bella. Kamu pasti gak akan hiraukan Mama lagi. Ma, Mama kenapa harus ngomong kayak gitu sih, Ma? Jangan ngomong kayak gitu dong. Ya udah gini aja. Aku anterin Mama sekarang sebentar ya. Aku jalan sekarang. Semoga hadiah ulang tahun ini bisa mengurangi kesedihannya Dila. Aku tahu, Dila pasti tertekan tinggal sama Mama. Tapi keinginan Mama dapat cucu juga nggak salah. Semua orang tua pasti ingin anaknya punya keturunan. Aku akan berusaha bicara lagi deh sama Mama. Tadi siapa yang lewat ya? Perasaan tadi yang lewat mirip banget sama Dila. Tapi kok nggak ada siapa-siapa ya? Cepat pulang.
Perasaan kayak ada suaranya Dila. Tapi gak ada siapa-siapa di sini. Perasaan aku kok jadi gak enak ya? Aku harus cepat pulang nih. Seneng banget bisa ngerjain si Dila itu. Tapi kok dia lama banget ya di kamar mandi. Gak keluar-keluar dari tadi. Biarin aja deh. Palingan juga pingsan di kamar mandi. Biar tahu rasa. Mama biadab. Gak ada siapa-siapa. Tapi tadi kayak suara Dila. Ngatain aku biadab lagi. Dila! Kamu jangan kurang ajar ya. Hah? Kok TV-nya nyala sendiri? Hah? Apaan ini? Kamu biadab. Aduh! Pasti gara-gara Dila nih ngerjain saya. Dila! Emang kurang ngajar tuh anak. Kamu macem-macem ya. Aduh! Dila! Dasar mantu kurang ajar! Dila, kamu itu! Dila! 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 Bangun Dila! Aduh! Dila udah gak bernafas. Gimana ini? Assalamualaikum. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Dil? Kok rumah berantakan gini, Dil? Ada apa emangnya? Mama mana? Hah? Ma? Permisi. Ya. Tante, Mas. Maaf ya, rumahnya berantakan. Kok berantakan ya? Maaf kalau boleh tahu Mas, ada apa ya? Ada pertengkaran, rumahnya sampai kacau begini. Nah, itu saya juga kurang tahu, Mas. Baru banget saya sampai rumah. Coba kita tanya istri saya aja ya, Mas ya. Sayang, kok Dila kemana ya? Tadi ada istri saya duduk di situ, Mas. Barusan aja. Kok nggak ada ya? Ma? Mama? Rino, kok Mama nggak denger sih kamu masuk? Jang Vivi? Ma, Dila kemana, Ma? Tahu tuh di kamar mandi dari tadi nggak keluar-keluar. Padahal Mama udah panggil-panggil. Di kamar mandi dari tadi, Ma. Barusan aja aku lihat Dila tuh duduk di meja makan, Ma. Ya nggak mungkin dong Rino. Dari tadi tuh dia ngamuk-ngamuk, marah-marah. Lihat tuh, semua acak-acakan. Makanan diacak-acak yang Mama beli dari restonya Jang Astari. Kamu didik deh istri kamu. Permisi dulu ya. Jeng Astari, saya buang sampah dulu ya. Ini sampah dapur. Bau kalau nggak cepet-cepet dibuang. Iya. Oke. Iya, Jeng. Mas Rino. Kok aneh ya? Dila. Dila, ya ampun. Dila bangun sayang. Dila bangun sayang. Dila bangun Dila. Mas Rino, Mas tolong tenang Mas, jangan disentuh Mas.
Serahkan tim forensik dan juga tim kepolisian. Tolong istri saya, tolong istri saya. Iya mas, pasti. Jovi, tolong hubungi tim forensik dan juga ambulans ke lokasi yang akan saya kirim. Tolong cepat. Saya menemukan jenazah. Tolong istri saya. Mas, Tolong istri saya. ya, mas harus tenang dulu mas ya. Saya nggak mungkin tinggal diam mas. Saya ngerti perasaan mas. Mas Rino, Bu Vivi, jenazahnya Dila akan kami bawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Apakah pihak keluarga setuju? Gak usah, Pak. Istri saya nggak usah diotopsi. Iya, kasihan menantu saya. Lebih baik kita melakukan pemakaman segera. Kenapa ya? Kok mereka nggak mau melakukan otopsi? Baik, kalau memang kehendak keluarga seperti itu, jenazah Dila hanya akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dan juga divisum. Dan setelahnya kami akan antar untuk persiapan pemakaman. Terima kasih, Pak. Kami permisi. Terima kasih. Good morning, selamat pagi. Beh, ngapain kok bawa rantang segala? Breakfast. Sarapan sehat. Nasi uduk Betawi, bala-bala, telur balado. Kenapa lu? Gua bawain makanan malah sedih. Beh, saya tuh lagi sedih. Kemarin Dila meninggal. Tapi keluarganya nolak untuk dilakukan otopsi. Padahal dari hasil visum itu jelas banget, Beh. Dila meninggal karena pendarahan akibat benturan keras. Kayaknya saya harus kasih tahu Satria deh. Kagak usah udah, biar rumah sakit aja yang ngasih tahu. Lu kagak kesel sama si Satria? Sejak kebakaran itu, mana dia periksa yang ngebakar? Kagak ada kan? Paling suruhan si Malampir. Pasti Satria kagak berani lah ngusut kasus itu. Babe tenang aja, Be. Saya sangat profesional. Saya nggak pernah menutupi sebuah penyidikan. Hanya karena saya membela keluarga. Kalau memang mama saya terlibat, saya janji sama Babe. Saya akan urus secara hukum dan adil. Saya juga mau urusan ini clear. Dan saya yakin mama saya nggak terlibat di perkara ini. Saya akan buktikan itu. Gue pengen tahu segesit apa lu bisa nangkep tuh pelaku kebakaran. Satria, di luar masalah itu, Mas. Ada yang mau saya jelasin soal jenazahnya Dila. Dila itu meninggal karena pendarahan, Mas. Di hasil visum itu pendarahan karena benturan keras. Coba aja keluarganya mau untuk diotopsi. Pasti semuanya akan lebih jelas. Tapi kita nggak bisa melakukan otopsi tanpa izin dan persetujuan pihak keluarga. Satu sisi aku udah siapin surat pemanggilan untuk mertuanya Dila dan juga suaminya. Aku mau minta keterangan. Kenapa kami dipanggil kepolisian, Pak? Apalagi yang harus dipertanyakan? Kami ini sedang berduka. Karena ada sedikit kejanggalan dari kematian saudari Dila. Hasil pengecekan rumah sakit ada pendarahan di bagian kepala karena bekas luka benturan. Makanya kami butuh keterangan dari pihak keluarga. Benturan, Pak. Apa sebelum meninggal itu Dila itu sempat terpleset, Pak? Untuk lebih detail kami belum bisa memastikan dan kami belum tahu. Justru kami memanggil kalian berdua untuk ditanyakan beberapa hal. Apa yang terjadi sebelum Dila meninggal? Apa ada perubahan sikap? Ya, seperti yang saya bilang kemarin itu, Pak. Dila itu marah-marah, ngamuk nggak jelas.
Saya udah berusaha tenangin, tapi dia makin menjadi dan masuk kamar mandi. Setelah itu, saya nggak tahu lagi apa yang dilakukan dia di dalam, Pak. Artinya hanya ada Ibu Vivi saat kejadian. Iya begitulah, Pak. Tapi kan kalian juga ke rumah saya kemarin. Oke. Saudara Rino. Apa Anda sempat bertengkar sebelum kejadian? Oh, enggak, Pak. Saya dan Dila itu baik-baik aja, Pak. Ya, walaupun belakangan ini kami memang ada masalah mengenai keturunan, Pak. Ya, kami memang sepakat, Pak, untuk tidak punya anak dan tinggal terpisah dari mama kami, Pak. Tapi Buat apa berumah tangga kalau kalian tidak memiliki anak? Mama itu mengharapkan cucu dari kalian. Tapi setiap kali Mama menyinggung soal anak, Dila selalu marah-marah, ngamuk nggak jelas. Jeng, duduk dulu ya. Saya mau buang sampah ini dulu. Ini sampah dapur. Bau kalau nggak cepet-cepet dibuang. Baik. Saya pikir untuk saat ini sudah cukup. Terima kasih untuk kerjasamanya dan keterangannya. Kalian berdua boleh meninggalkan kantor polisi. kalau begitu kami permisi, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Permisi, Pak. Gimana, Jo? Kita sama-sama mendengar keterangan dari mereka. Menurut kamu ada yang janggal kan? Iya, Nat. Saya rasa ada yang janggal dengan posisi mayat saat pertama kali kita temukan. Jika dia tergelincir lalu terjatuh dengan luka di kepala belakang, Dan. Apakah mungkin, Dan? Posisi mayat tengkurap di lantai. Sangat janggal, Komandan. Ya. Artinya kita punya feeling dan pemikiran yang sama. Tapi untuk sementara waktu, kita tetapkan kasus kematian Dila ini sebagai kasus bunuh diri. Sesuai dengan keterangan dari mereka berdua. Tapi kita nggak boleh tinggal diam. Kita harus bergerak mencari bukti-bukti lain untuk membuktikan sebenarnya ini ada apa. Tapi ada satu hal yang saya curigai. Hubungi Bayu, ikut saya. Siap, Dan. Ada apa, Dan? Saya curiga. Saya masih kepikiran tentang bungkusan plastik hitam yang dibawa sama Ibu Vivi waktu itu. Kemungkinan kalau bungkusan plastik itu sudah dibawa sama truk sampah yang barusan lewat, Dan. Bisa jadi. Coba tolong kalian kejar truk sampahnya ya. Cari bungkusan plastik yang mirip seperti yang Ibu Vivi bawa waktu itu. Urusan rumah Bu Vivi biar urusan saya. Siap, Dan. Baik, Dan. Mama? Sat? Kok kamu ada di sini? Aku mau ngelakuin penyidikan TKP. Mama ngapain? Ini Mama mau nengokin Jong Vivi. Abis kok nggak dibalas-balas ya? Semua teman-teman arisan tuh pernah nanyain dia. Mungkin sekarang waktu yang tepat buat bertanya. Aku mau memastikan mana reaksi Mama kalau memang Mama terlibat soal kasus kebakaran tempo hari. Ma, coba perhatiin baik-baik gambar ini, Ma. Ini kan orang suruhannya Bella. Aduh gawat. Gimana ini? Bisa berantakan semuanya. Mama kenal gak sama orang ini? Enggak, Sat. Mama nggak kenal. Emangnya dia siapa? Kok kamu nanyain orang ini sama Mama sih? Ini sketsa terduga pelaku pembakaran ruang binatu di rumah sakit. Gue lagi cari dia sama tim.
Mama bantu ya. Mama tempel foto ini di restoran Mama. Ya kali aja ada orang yang lihat dan mau laporan. Makasih, Ma. Bentar, Jeng Vivi. Hai Jeng, ada di rumah nggak? Nggak ada. Oh iya udah deh kalau gitu. Besok aja aku datang lagi ya. Iya, siap. Ya udah Sat, Mama pulang aja ya. Biar aku anterin aja, Ma. Nanti anggotaku aku suruh balik ke kantor. Oh gitu, oke. Aku nggak ngelihat ada ketakutan ataupun gugup di wajah Mama. Apa ini artinya mustahil kalau Mama terlibat? Ayo. Ayo. Bel, kita tuh harus hati-hati. Kalau enggak, kita berdua itu akan masuk penjara loh. Soalnya Satria itu lagi cari orang suruhan kamu yang menyebabkan kebakaran rumah sakit. Tapi kok bisa ya Tante? Satria tahu aja orang suruhan aku. Ya orang suruhan kamu aja nggak becus. Pasti ada orang yang melihat, terus ngebocorin ke pihak polisi. Udah pokoknya Tante tenang aja. Kali ini aku yakin pasti lolos. So far juga rencana-rencana kita kan selalu lolos dari kecurigaan Satria. Jejak kaki siapa ya ini? Apa jangan-jangan ini arwah Dila? Bang. Apa ya? Saya dengar suara minta tolong dari jejak kaki ini, Bang. Jangan-jangan itu Dila ya? Cari tahu aja. Saya curiga deh, Bang. Ada yang nggak beres di balik kematiannya Dila. Bisa jadi, Bang. Kita cari tahu sekarang yuk, Bang. Ayo. Dil, sebenarnya hari ini adalah hari yang spesial buat kamu. Aku juga udah siapin hadiah loh buat kamu, Dil. Aku nggak tahu, Dil. Aku bisa nggak ngejalanin hidup ini tanpa kamu. Mas. Dil. Dila. Dil. Dila. Dila, aku yakin kamu ada di sini, Dila. Dila, tolong kamu jawab aku, Dila. Aku kangen sama kamu, Dil. Tolong kamu jawab aku, Dila. Dila, sayang. Dil. Dil, ayo Dil, jawab aku, Dil. Dila, jawab aku ya. Kamu itu kenapa sih? Ngapain kamu manggil-manggil nama Dila? Dila itu sudah nggak ada. Enggak, Ma. Dila ada di sini, Ma. Dila ada di sini. Tuh, Mama lihat kan, Ma. Lilinnya tadi nyala, Ma. Terus sekarang udah mati, Ma. Aku yakin Dila ada di sini, Ma. Dila, ayo aku mohon. Jawab. Rino, ngaco kamu ya. Mama tahu kamu sangat kehilangan istri kamu. Tapi tolong dong Rino, sadarkan pikiran kamu. Rino, namanya manusia itu pasti akan bertemu aja. Tapi yang gak kita kira, Dila pergi lebih cepat dengan cara yang kurang baik. Perjalanan hidup kamu itu masih panjang, Rino. Ma, aku nggak tahu harus menjalani hidup seperti biasanya itu seperti apa, Ma. Karena wanita yang biasanya ada di samping aku tuh sekarang udah nggak ada. Iya, kamu belum terbiasa aja dengan keadaan yang baru ini. Bukalah hati kamu. Mama akan mencarikan pengganti Dila. Banyak kok anak-anak temennya Mama yang pada masih lajang, ya. Ma, bagi aku,
Cuman Dila yang terbaik. Hah? Terbaik apanya Rino? Ngasih keturunan aja nggak bisa. Malah bikin aib buat keluarga dengan mati bunuh diri. Mah, Dila itu karena tertekan, Mah. Karena didesak untuk selalu punya anak. Ini salah aku, Mah. Bukan salah Dila. Enggak, Dila yang salah. Mau sampai kapan Rino? Kamu mandangin foto perempuan ini terus? Bang, saya lihat mertua Dila punya alasan kuat untuk nyingkirin Dila, Bang. Setahu saya mertuanya itu suka maksa Dila untuk punya anak. Dan dia juga kayaknya nggak setuju sama pernikahan Rino dan Dila. Kalau saya jadi nikah sama Satria, Bang, apa perlakuannya Bu Astari sama kayak Bu Vivi? Dan saya nanti bernasib kayak Dila. Denger ya, lu tuh jangan sama-samain perasaan lu sama orang lain. Gimana sih lu? Udah, fokus aja sama apa yang nyebabin kematian si Dila. Dil, maafin mama aku ya. Mama aku masih belum berubah-berubah. Aku kangen banget sama kamu, Dil. Sekarang Giranjang Vivi yang bagian ngocok. Ayo. Aduh Jang, Jeng Astari aja deh. Saya tuh lagi nggak mood loh Jang. Oke. Kok Dila? Emang geng kita ada namanya Dila? Gak kan? Tolong Rino! Rino tolong Mama! Mama kenapa sih? Rino tolong Mama! Mama takut! Mama takut Rino! Takut apa sih, Mama? Mama kenapa sih? Rino, istri kamu jadi setan! Enggak mungkin, Ma. Mama ngomong jangan aneh-aneh, Ma. Mama yang bener dong. Sumpah Rino, istri kamu jadi setan. Mama takut. Mukanya itu loh, nyeremin banget Rino. Mama takut. Enggak, Ma. Enggak. Mama ngaco. Mama cuma halusinasi. Enggak, itu enggak ada. Coba kocok lagi ya. Berarti ini gugur ya. Batal ya, batal. Iya, kita batal. Sekarang aku aja yang buka ya Jang. Coba siapa? Kok Dila lagi, Jang? Dila, kok bisa sih? Saya itu merasa dihantui arwahnya Dila, Jang. Semua Dila, Jang, isinya. Kenapa semua yang dikatakan oleh Jang Vivi gak beda jauh dengan apa yang aku rasakan? Arwah Laras yang terus mengintai dan mengganggu hidupku. Selamat sore, Bu. Silakan berbaring di sini. Sebelumnya coba
ceritakan apa yang menjadi gangguan dalam hidup ibu. Saya nggak bisa tidur. Saya takut. Karena arwah menantu saya selalu menghantui saya. Tenang, tenang. Saya akan membuat ibu sebentar lagi lebih rileks dan tenang dan menghilangkan ketakutan ibu. Sekarang, ibu perhatikan bandul ini. Santai. Ibu akan tertidur dan hilang ketakutan sama sekali. Kenapa ibu sangat takut dengan keberadaan menantu ibu? Dia di kamar mandi rumah saya. Apakah ibu terlibat dalam kematian menantu ibu sehingga ibu merasa bersalah dan ketakutan? Saya sudah lama ingin menyingkirkan Dila. Saya juga yang ngerjain dia di kamar mandi. Padahal Dila sayang banget sama Bu Vivi seperti dia sayang sama ibunya sendiri, Bang. Tapi kenapa ya? Kok kebaikannya Dila dibalas seperti ini? Gua lupa ngerekam, Dar. Terus gimana dong, Bang? Bu, bangun Bu. Bu, Ibu ngapain di sini? Dari tadi psikiaternya belum datang, Bu. Hah? Loh, yang tadi itu siapa ya, Sus? Dari tadi nggak ada siapa-siapa di sini. Dari daftar Crown Test Resto, nggak ada pesanan yang berasal dari alamat Ibu Vivi. Artinya ini cuma alasan ataupun alibi belaka. Dan waktu saya sama Rino masuk ke kamar mandi, wangi samponya sangat nyengat. Seolah-olah sampo itu tumpah banyak banget. Saya jadi curiga. Ini semua ada hubungannya sama sampo. Mas Rino, apa yang Mas Rino ketahui mengenai botol shampoo yang kosong ini? Kosong? Kayaknya nggak mungkin kosong deh, Mas. Karena saya inget banget sebelum kejadian itu 2 hari yang lalu, Dila itu sempat nge-refill samponya. 2 hari yang lalu? Secara logika ke hari kejadian memang harusnya nggak habis. Iya. Dari sini saya curiga bahwa memang disengaja botol shampoo ini dibuat kosong dan ditumpahkan ke lantai. Sehingga lantai kamar mandi licin membuat saudari Dila terpeleset dan jatuh sehingga kepalanya terbentur benda keras. Tapi nggak ada dong hubungannya botol sampo itu dengan kematiannya si Dila. Memang, kemarin saya tuh nggak sengaja menumpahkan botol sampo. Karena tutupnya nggak rapet, Rino. Tapi bukan berarti saya dong. Bu Vivi menumpahkan ini? Iya, tapi saya nggak sengaja. Lapor Dan, setelah saya menyiramkan cairan luminol, saya menemukan bercak darah di dinding dan lantai kamar mandi. Semakin jelas. Ini bukan kecelakaan. Apalagi unsur ketidaksengajaan. Kasus kematian Dila adalah sebuah rencana. Itu bukan darah manusia, Pak. Itu darah tikus. Tikus itu sengaja saya gebuk di kamar mandi. Karena tikus itu masuk ke kamar mandi. Ma, rumah ini bersih, Ma. Dan gak pernah ada tikus. Iya, Mama nggak tahu, Rino. Kenapa tikus itu bisa masuk ke kamar mandi? Dan saya juga mendapat laporan. Bu Vivi bilang bahwa memesan makanan dari Crown Test Resto di hari kejadian. Namun faktanya begitu kami selidiki tidak ada orderan dari Crown Test Resto atas nama Ibu Vivi. Atau yang mengarah ke alamat rumah Ibu Vivi. Bisa dijelaskan, Pak? Komandan, ini pakaian yang dibuang oleh Ibu Vivi. Dan di pakaian ini terdapat noda darah. Dan menurut hasil penelusuran tes DNA, noda darah di pakaian ini adalah milik saudari Dila.
Ma, jadi mama yang udah ngilangin nyawa Dila, Ma? Enggak, itu nggak benar. Pakaian saya itu hilang. Bu Vivi nggak usah berkelit. Karena di pakaian ini terdapat DNA Ibu. Dan bisa saya pastikan, Bu, pemilik pakaian ini adalah Bu Vivi. Bukan, itu bukan punya saya. Karena pakaian saya itu hilang. Mungkin aja ada yang mau memfitnah saya. Mungkin ada orang jahat yang ingin menuduh saya gila. Itu bukan punya saya, Rino. Bukan punya Mama. Mama udah, Ma. Mama nggak usah bohong lagi, Ma. Makanya Mama selama ini, Mama berhalusinasi kalau Mama tuh ketakutan dihantui sama arwahnya Dila, Ma. Karena memang Mama pelakunya, Ma. Kenapa Mama bunuh istri saya, Ma? Kenapa Mama ngilangin nyawa Dila, Ma? Mama jawab, Ma. Sekarang Mama buktiin kalau Mama bukan pelakunya, Mama buktiin. Ayo Mama buktiin, Ma. Tapi Rino. Enggak, Ma. Mama buktiin sekarang. Bu Vivi, cukup. Saya nggak butuh pengakuan apapun lagi. Semua bukti sudah jelas, dan saya bawa surat penangkapan untuk Ibu Vivi. Bu Vivi kami tangkap karena terbukti menghilangkan nyawanya Dila dengan sengaja. Sesuai pasal 340 KUHP tentang bencana. Dan sekarang, Bu Vivi harus diproses secara hukum. Tolong kooperatif ikut kami ke kantor. Jovi, Bayu, bawa. Siap, Dan. Enggak. Saya nggak mau ditahan. Saya nggak mau dipenjara. Bu Vivi, tolong kerjasamanya. Saya minta datang ke kantor sekarang juga. Ikut sama kami. Mari ikut kami. Ikut kami, Bu. Bu Vivi. Bu Vivi. Mama. Yakin aja. Kita bawa ke rumah sakit dan kita interogasi sesuai prosedur nanti di sana. Siap, Dan. Ini kenapa ya? Mati. Buset dah kelakuannya. Mama harus mati. Dila cukup Dila. Dila jangan lakukan itu. Stop Dila. Kamu jangan ngapun. Dila, percayakan semuanya pada hukum. Mertua kamu akan dapat hukuman yang setimpal. Kamu gak akan tenang Dila kalau kamu balas dendam seperti ini. Dan aku yakin kok, suami kamu juga akan sedih kalau tahu kamu gentayangan menyimpan dendam kayak gini. Udah, mendingan lu balik sono ke alam lu, biar tenang. Ya, malah kabur tuh nenek-nenek. Bang, kita harus susul Dila. Sekalian saya juga mau telepon Satria. Ayo. Bel, makasih ya udah temenin Tante shopping. Tante seneng deh kalau kita tuh bisa kompak kayak gini. Gak kayak Jeng Vivi sama menantunya. Dia kerjanya ribut, gak akur. Sampai-sampai Tante tuh gak nyangka kalau ternyata Jeng Vivi tuh nekat ngilangin nyawanya Dila. Bukannya nyukurin atau gimana ya Tante, cuman aku agak sedikit happy karena Dila udah nggak ada. Secara dia saingan aku ya Tante. Dia pun sebenarnya nggak level sih Tante dia sebagai saingan aku. Tapi menurut aku ya dia tuh cuma hoki aja bisa jadi brand ambassador. Sebenarnya mah dia tuh nggak layak Tante. Kalian kejam. Tante suara apa Tante denger ya Tante? Aku nggak salah denger kan Tante? Enggak, kamu gak salah. Tante soalnya juga denger kok. Bel, cepet, ngebut, Bel, ngebut. Aku udah nabrak orang Tante. Aduh gawat Tante. Aduh. Bel, itu kan Jeng Vivi. Syukurlah dia nggak mati Tante. Kok orangnya pergi ya? Kita kabur aja dari sini Tante. Ayo cepetan.
Bu Vivi, Anda kami tahan. Bu Vivi! Arwah Dila mengejar terus saya. Bu Vivi, Anda harus bertanggung jawab atas segala perbuatan Anda. Dan Anda harus menjalani proses hukum. Diam, Bu. Bu Vivi mohon tenang. Dan untung aja Suster Sekar cepat ngabarin kita kalau Bu Vivi kabur. Saya harap ini nggak terjadi lagi. Jovi, Bayu, ini tanggung jawab kalian berdua untuk menjaga. Harusnya kalian lebih hati-hati. Siap salam Dan. Abisnya kami sama-sama kebelet Dan. Ya udah, lupain itu sekarang. Bawa Bu Vivi ke kantor. Ikut kami Bu. Lepas. Mari ikut kami, Bu. Lepas. Silakan, Bu. Bu Vivi, kali ini Anda tidak bisa mengelak lagi. Semua bukti-buktinya jelas mengarah kepada Anda. Saya butuh pengakuan Anda sekarang. Sat, kamu jangan keras gitu dong sama Jang Vivi. Jang Vivi jangan takut ya kalau Jang Vivi itu nggak salah. Ayo ngomong. Bu Vivi, saya menunggu pengakuan Anda. Memang saya yang telah menghilangkan nyawanya Dila. Tapi itu semua saya lakukan demi anak saya Rino. Buat anak saya yang terbaik. Saya nggak rela anak saya yang saya cintai ditipu oleh perempuan itu, Pak. Rino berhak mendapatkan yang lebih baik. Bukan perempuan seperti Dila. Serba kekurangan dan nggak bisa kasih keturunan. Ma, mungkin bagi Mama aku ini gak bahagia, Ma. Aku tahu niatan Mama supaya aku ini bisa bahagia. Gitu. Mungkin menurut Mama Dila itu perempuan yang gak sempurna. Tapi di mata aku, Ma, Dila itu adalah wanita yang paling sempurna. Aku gak peduli, Ma. Kalau Dila itu gak bisa ngasih aku keturunan, aku gak peduli. Itu gak masalah buat aku. Aku sayang Ma sama Dila, Ma. Aku cinta sama Dila, Ma. Nikah itu nggak cukup dengan cinta. Kamu tuh jangan naif ya. Keluarganya Laras itu nggak sepadan sama kita. Orang tuanya aja cuma kerja jadi buruh. Sedangkan kita keluarga terpandang, bermartabat. Kalau boleh aku kasih saran. Mendingan kamu mundur aja deh secara perlahan. Kakak ini akhir dari semuanya. Dulu aku berpikir takdir tak berpihak dan merenggut segalanya dari aku. Hingga aku sadar, sekeras apapun aku berusaha, dunia kami berbeda. Aku gak akan berhenti sampai aku bisa menemukan jawaban dari hilangnya kamu, Ras. Aku janji sama kamu. Aku gak akan nyerah. Aku akan menemukan kamu. Ini akhir cinta kita. Laras. Bukankah harusnya aku berterima kasih pada takdir yang telah memberikanku kesempatan kedua? Aku terlalu ngeyel menganggap kamu adalah Laras. Kok mawar putih? Karena menurut aku, dari sekian banyaknya bunga di dunia, mawar putih yang paling melambangkan kamu. Yang pada akhirnya membuatku sadar bahwa ikhlas adalah tahta tertinggi dari mencintai. Mungkin raga aku tak bisa menemani. Tapi aku percaya, rinduku tak pernah berujung untuk kamu, Satria.